Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam Pak, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Teman-teman yang kebagian tugas presentasi sudah siap? Insya Allah siap, Pak. Oke, nanti berurut dulu ya. Kelompok yang konsep probabilitas terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yang distribusi probabilitas. Presentasi aja dulu semuanya. Kemudian baru diakhiri dengan tanya jawab secara bersama-sama. Setelah itu nanti saya yang akan melakukan penguatan, gitu ya. Nanti saya langsung serahkan ya, langsung aja dimulai presentasinya. Nanti selesai baru ke saya lagi. Oke, silahkan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin kepada teman kelompok saya, Dina, boleh langsung presentasi aja. Langsung share screen. Pak, mohon maaf sebelumnya, mohon izin, ini sedang ada kendala di share screen-nya, jadi kami sedang mempersiapkan untuk share screen PPT-nya dulu ya, Pak. Ya, mangga. Atau mau ditukar dulu boleh yang kelompok distribusi probabilitas dulu yang presentasi, nggak apa-apa. Kalau misalnya share screen-nya yang kelompok 2 itu bagus, itu dulu aja nggak apa-apa. Sambil teman-teman tetap mengupayakan.
Gimana? Masih terkendala? Oh ya, udah. Kelihatan. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Roy atas artikelnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya karena tadi ada sedikit kendala jadi harus menunggu dulu ya. Oke, kami dari kelompok 1 akan presentasi mengenai tema tentang konsep probabilitas. Sebelumnya, saya mendengar bahwa ada kutipan gitu ya, tak kenal maka tak sayang. Oleh itu kita memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Septian Hadi Prasetyo dengan NIM 2308683. Selanjutnya, Fauzan, mangga. Saya Muhammad Fauzan Ardiansa dengan NIM 2312163. Selanjutnya, Dina, mangga memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dina Nabila Wiam dengan NIM 2311469. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Roy Subagja, silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Roy Subagja Santoso dengan NIM 2311160. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Dava Yasir, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dava Yasir Abdillah dengan NIM 2310612. Oke, baik, terima kasih. Lalu apakah ada Nabil Syauqi di sini? Pada Nabil Syauqi, silakan untuk memperkenalkan diri. Oke, mohon izin teman-teman dan Bapak, sepertinya untuk Nabil Syauqi berhalangan untuk bisa ikut perkuliahan pada hari ini ya. Mungkin kita langsung masuk saja ke materi. Kepada Roy, bisa langsung di-skip aja. Nah, di sini kita akan membahas tentang beberapa pembahasan yang mengenai tentang konsep probabilitas. Yang pertama, yaitu peluang atau probabilitasnya itu tersendiri. Yang kedua adalah aturan dari probabilitas. Yang ketiga adalah distribusi probabilitas. Yang keempat adalah ruang sampel.
yang kelima adalah kejadian, yang keenam adalah interpretasi, dan yang ketujuh adalah aplikasi. Mungkin selanjutnya. Nah, untuk peluang atau probabilitas itu adalah ukuran dari seberapa mungkin suatu kejadian akan terjadi. Dalam konteks matematika dan statistika, probabilitas dinyatakan sebagai angka antara 0 dan 1, di mana 0 menunjukkan kejadian yang pasti tidak akan terjadi, sedangkan nilai 1 menunjukkan kejadian yang pasti akan terjadi, sedangkan nilai 1 menunjukkan kejadian yang pasti akan terjadi. Probabilitas antara 0 dan 1 mengindikasikan tingkat kemungkinan antara kejadian tersebut terjadi atau tidak terjadi. Lalu di sini saya akan mempresentasikan tentang aturan probabilitas. Aturan probabilitas yaitu terbagi menjadi dua dan beberapa bagian. Yang pertama yaitu penjumlahan. Yang pertama yaitu kejadian saling menindakkan. Lalu yang kedua kejadian tidak saling menindakkan. Dan di sini ada yang perkalian terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kejadian tak bebas atau bersyarat. Yang kedua kejadian interseksi. Dan yang terakhir ada kejadian bebas. Aturan probabilitas penjumlahan kejadian saling meniadakan kejadian tidak saling meniadakan perkalian kejadian tak bebas atau bersyarat lalu kejadian interaksi kejadian bebas. Next. Nah, di sini ada hukum penjumlahan peristiwa saling lepas mutually eksklusif terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hukum penjumlahan menghendaki peristiwa yang saling lepas atau mutually eksklusif, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Dan yang kedua, jika kejadian A dan B saling lepas, maka probabilitas terjadi peristiwa tersebut. Bisa dilihat oleh teman-teman, ada dua ya. Lalu next. Dan di sini saya akan menjelaskan hukum penjumlahan kejadian bersama non-mutually eksklusif. Peristiwa atau kejadian bersama non-mutually eksklusif, joint, yaitu dua peristiwa atau lebih dapat terjadi bersama-sama, tetapi tidak selalu bersama. Hukum penjumlahan kejadian bersama non-mutually eksklusif. Di sini ada tertera juga ya, B peristiwa atau kejadian bersama non-mutually eksklusif, yaitu dua peristiwa atau lebih dapat terjadi bersama-sama, tetapi tidak selalu bersama. Ada contohnya di kiri dan kanan. Next, akan dijelaskan oleh rekan saya. Maka dilanjutkan oleh rekan saya, Roy Sebakje. Mungkin bisa saya lanjut ya. Di slide ini ada distribusi probabilitas. Nah, di sini ada penjelasannya. Distribusi probabilitas merujuk pada acara di mana probabilitas sendiri tersebar di antara nilai-nilai yang mungkin dari suatu variabel acak. Ini adalah konsep penting dalam statistika dan probabilitas yang digunakan untuk menggambarkan pola kemungkinan hasil dari suatu percobaan atau kejadian acak. Berikutnya, untuk contoh distribusi probabilitas, yang pertama ada distribusi normal, juga dikenal sebagai distribusi Gaussian atau Bell curve. Distribusi ini sering digunakan dalam statistika karena banyak fenomena alam dan perilaku manusia yang mengikuti pola ini.
Dan yang kedua adalah distribusi binominal. Ini digunakan ketika kita memiliki dua hasil yang mungkin, biasanya sukses atau kegagalan, dari suatu percobaan yang diulang sejumlah kali tertentu, dan kita ingin mengetahui probabilitas dari jumlah kejadian sukses yang terjadi. Mungkin bisa selanjutnya. Ada distribusi Poisson. Ya, ini juga digunakan untuk menggambarkan jumlah kejadian yang terjadi di antara interval waktu atau ruang tertentu. Ini sering digunakan untuk menggambarkan fenomena di mana kejadian terjadi secara acak dan juga independen dengan tingkat rata-rata tertentu. Dan yang keempat ada distribusi uniform, di mana ini digunakan ketika setiap nilai dalam rentang tertentu mempunyai probabilitas yang sama untuk terjadi. Ini sering digunakan dalam kasus di mana hasil dari suatu rentang dianggap sama mungkin terjadi. Dan yang terakhir ada distribusi eksponensial, digunakan untuk memodelkan waktu antara dua kejadian yang terjadi secara independen dan juga suatu pola yang tidak berurutan. Ini sering digunakan dalam analisis teori antrian, keuangan, dan juga berbagai aplikasi lain. Mungkin bisa dilanjut sama Dava. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang sampel. Yang pertama ialah pengamatan langsung. Yang itu melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena yang diamati. Contohnya, dalam menentukan ruang sampel untuk hasil melempar koin, kita secara langsung mengamati bahwa ruang sampelnya terdiri dari dua kemungkinan, kepala dan ekor. Kedua, menghitung matematis, melibatkan perhitungan matematika untuk menentukan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Contohnya, dalam melempar sebuah dadu, kita tahu bahwa ada 6 sisi pada dadu tersebut, sehingga ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang ketiga, diagram pohon, melibatkan representasi visual dari semua kemungkinan hasil dalam suatu rangkaian percobaan, karena setiap cabang pada diagram mewakili suatu hasil dari suatu percobaan. Contohnya, jika kita melakukan dua lemparan koin secara berturut-turut, diagram pohon akan membantu kita untuk menemukan semua kemungkinan hasil dari kedua lemparan tersebut. Yang terakhir, tabel. Dalam metode ini melibatkan tabel dari semua kemungkinan hasil percobaan. Contohnya, untuk percobaan melempar dua koin, kita dapat membuat tabel yang menampilkan semua kemungkinan hasil dari lemparan kedua koin tersebut. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan kejadian. Kejadian adalah suatu peristiwa atau hasil dari percobaan yang terjadi dalam ruang sampel. Setiap kejadian memiliki satu atau lebih titik sampel yang terkait dengan hasil yang muncul pada kejadian tersebut. Dalam menghitung peluang suatu kejadian terjadi, kita perlu mengetahui jumlah titik sampel yang terkait dengan kejadian tersebut dan membaginya dengan jumlah seluruh titik sampel dalam ruang sampel. Dengan begitu, kita dapat menentukan peluang kejadian tersebut terjadi. Next. Contohnya, jika kita melempar sebuah dadu, maka kejadian muncul angka ganjil, memiliki tiga titik sampel yang terkait, yaitu 1, 3, dan 5. Sedangkan kejadian muncul angka genap, memiliki tiga titik sampel lainnya, yaitu 2, 4, dan 6. Next. Selanjutnya, interpretasi probabilitas.
Interpretasi probabilitas adalah suatu konsep yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana manusia memahami dan menginterpretasikan konsep probabilitas. Konsep ini sangat penting dalam berbagai bidang, seperti matematika, statistik, dan ilmu pengetahuan lainnya. Menurut Edwards 1992, terdapat 3 jenis interpretasi probabilitas, antara lain: yang pertama, ada interpretasi frekuensi, yaitu probabilitas dianggap sebagai frekuensi relatif dari suatu kejadian dalam jumlah percobaan yang tak terbatas. Contoh dari interpretasi frekuensi adalah probabilitas dapat diinterpretasikan sebagai frekuensi kemunculan suatu kejadian dalam jumlah percobaan yang dilakukan. Misalnya, jika probabilitas suatu dadu menunjukkan angka 6 adalah 1/6, maka dalam 6 kali lemparan dadu, kemungkinan dadu menunjukkan angka 6 adalah 1 kali. Yang kedua adalah interpretasi subjektif, yaitu probabilitas dianggap sebagai ukuran kepercayaan seseorang terhadap suatu kejadian. Contoh dari interpretasi subjektif yaitu probabilitas dapat diinterpretasikan sebagai tingkat keyakinan seseorang terhadap suatu kejadian. Misalnya, jika seseorang mengatakan bahwa probabilitas hujan hari ini adalah 70%, maka hal tersebut menunjukkan tingkat keyakinan orang tersebut bahwa hujan akan turun hari ini adalah 70%. Yang ketiga adalah interpretasi proporsi, yaitu probabilitas dianggap sebagai kemungkinan suatu kejadian terjadi yang tergantung pada sifat-sifat alamiah dari objek yang diamati. Contoh dari interpretasi proporsi adalah probabilitas dapat diinterpretasikan sebagai proporsi kemungkinan suatu kejadian terjadi dibandingkan dengan kemungkinan seluruh kejadian yang mungkin terjadi. Misalnya, jika terdapat 4 bola merah dan 6 bola biru dalam sebuah kotak, maka probabilitas untuk mengambil bola merah adalah 4/10 atau 2/5. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Septiawan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi. Probabilitas biasanya digunakan itu dalam berbagai bidang seperti statistik, ilmu komputer, ekonomi, dan keputusan bisnis yang biasanya digunakan untuk membuat prediksi dan pengambilan keputusan yang berdasarkan resiko. Terus berikut adalah penjelasan singkat mengenai aplikasi probabilitas dan bidang-bidang tersebut. Mungkin bisa skip. Nah, yang pertama adalah statistik. Probabilitas digunakan dalam statistik untuk menganalisis data dan membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel yang diambil. Misalnya, dalam uji hipotesis, probabilitas digunakan untuk menentukan seberapa signifikan perbedaan antara dua kelompok data. Untuk yang kedua adalah di dalam ilmu komputer. Dalam ilmu komputer, probabilitas digunakan dalam algoritma pemrosesan data, kecerdasan buatan, dan machine learning. Misalnya, sebagai contoh dalam machine learning, model probabilistik seperti Naive Bayes digunakan untuk klasifikasi data. Ini bisa di-skip. Dalam bidang ekonomi, probabilitas digunakan dalam ekonomi untuk menganalisis resiko dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sebagai contoh misalnya dalam analisis investasi, probabilitas digunakan untuk memprediksi hasil investasi berdasarkan risiko yang terkait. Lalu dalam bidang keputusan bisnis, di dalam bisnis sebagai contohnya, probabilitas digunakan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan risiko. Misalnya, dalam manajemen risiko, probabilitas digunakan untuk mengevaluasi risiko yang terkait dengan dengan suatu keputusan bisnis. Nah, di sini ada kesimpulan bahwa
Probabilitas adalah ukuran seberapa mungkin suatu kejadian akan terjadi, yang dinyatakan sebagai angka antara 0 dan 1. Terdapat aturan probabilitas yang mencakup penjumlahan dan perkalian kejadian, serta hukum penjumlahan peristiwa saling lepas. Distribusi probabilitas merujuk pada cara probabilitas tersebar di antara nilai-nilai yang mungkin dari suatu variabel acak, dengan contoh seperti distribusi normal, binomal, Poisson, uniform, dan eksponensial. Yang kedua adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah kumpulan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan yang dapat ditentukan melalui pengamatan langsung, perhitungan matematis, diagram pohon, atau tabel. Kemudian adalah kejadian. Kejadian adalah hasil dari percobaan yang terjadi dalam ruang sampel. Dengan interpretasi, probabilitas dapat berupa frekuensi, subjektif atau proporsi. Probabilitas memiliki berbagai aplikasi dalam statistik, ilmu komputer, ekonomi, dan pengambilan keputusan bisnis untuk memprediksi dan pengambilan keputusan yang berdasarkan resiko. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ini bisa langsung ke kelompok selanjutnya untuk melakukan presentasi. Baik, izin share screen dulu ya. Baik, apakah sudah muncul presentasinya? Sudah. Sudah, Kang. Oke, baik. Kita perkenalkan, nama saya Daniel. Mungkin kita lanjut saja ya, langsung ke kelompok 2. Judul materinya itu teori variabel acak dan distribusi probabilitas. Untuk anggotanya ada saya sendiri, Daniel Julio Septianus, dan teman-teman saya. Silakan untuk memperkenalkan diri. Gilang. Perkenalkan, saya Gilang Rizky Pratama dengan NIM 2312170. Perkenalkan, nama saya Mirza Arya Hadiansyah dengan NIM 2312109. Perkenalkan, nama saya Didra Ryan Herlambang dengan NIM 2309041. Perkenalkan, nama saya Nia Melinda dengan NIM 2303747. Baik, Pak, permisi untuk Purbaya, katanya sedang ada masalah di jaringannya, mungkin nanti menyusul atau gimana nanti kami infokan lagi, Pak. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Untuk latar belakang akan dibacakan oleh Nia sampai dengan slide tertentu. Silakan untuk Nia. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang dari variabel acak dan distribusi probabilitas merupakan dasar dalam statistika dan probabilitas. Variabel acak merupakan konsep matematis yang mewakili hasil eksperimen dengan probabilitas tertentu. Distribusi probabilitas menggambarkan bagaimana probabilitas terdistribusi di antara nilai-nilai variabel acak. Hal ini membantu kita bagaimana cara memahami peluang yang digunakan. Peluang yang digunakan untuk menganalisis dan memodelkan situasi yang melibatkan ketidakpastian dalam berbagai bidang.
Next. Sifat-sifat distribusi probabilitas melibatkan beberapa konsep, yaitu rata-rata, yang merupakan nilai tengah dari distribusi probabilitas dan dapat dihitung dengan menjumlahkan semua nilai kemungkinan yang dikalikan dengan nilai variabel acaknya. Yang kedua, variasi. Mengukur sejauh mana nilai dalam distribusi tersebar dari nilai rata-ratanya. Variasi dihitung dengan mengambil rata-rata dari kuadrat selisih antara setiap nilai variabel acak dan rata-ratanya. Kemudian deviasi standar. Di sini akar kuadrat dari variasi menunjukkan seberapa jauh nilai distribusi tersebar dari nilai rata-ratanya. Yang terakhir, bentuk distribusi. Distribusi probabilitas dapat memiliki berbagai bentuk seperti simetris, miring ke kiri atau miring ke kanan. Jenis distribusi ini dapat memberikan wawasan tentang sifat-sifat khusus dari data yang dihadapi. Next. Untuk penentuan variabel acak yang relevan, dalam suatu situasi melibatkan beberapa faktor yang mempengaruhi hasil dari suatu peristiwa tertentu. Misalnya, di sini ada studi kasus tentang efek penggunaan pupuk pada pertumbuhan tanaman, jenis tanaman yang ditanam, kondisi tanah, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Mengenai studi kasus tersebut, dengan memilih variabel acak yang tepat, kita dapat menganalisis distribusi probabilitasnya dan membuat estimasi yang akurat tentang hasil eksperimen tersebut. Oke, baik. Dilanjutkan oleh Didra. Ya, izin melanjutkan. Jadi distribusi probabilitas ini menghasilkan kemungkinan hasil untuk setiap kejadian acak. Hal ini didefinisikan berdasarkan ruang sampel yang mendasarnya sebagai sekumpulan kemungkinan hasil dari setiap eksperimen acak. Pengaturan ini dapat berupa himpunan bilangan real, himpunan vektor, atau himpunan entitas apapun. Next. Jadi di sini jenis distribusi probabilitas ada dua. Yang pertama ada distribusi probabilitas normal atau kumulatif. Yang kedua ada distribusi probabilitas binomial atau diskrit. Jadi apa itu distribusi probabilitas normal atau kumulatif? Jadi sebentar. Oke, jadi adalah kumpulan hasil yang mungkin dapat mengambil nilai dalam rentang yang berkesinambungan. Oke, berikut adalah contoh distribusi normal. Ada ketinggian populasi dunia, ada melempar dadu sekali atau beberapa kali. Untuk menilai tingkat IQ anak di dunia yang kompetitif ini, lalu ada melempar koin, ada distribusi pendapatan dalam perekonomian negara antara miskin dan kaya, ada ukuran sepatu wanita, ada berat badan bayi baru lahir, dan ada laporan rata-rata siswa berdasarkan kinerjanya. Oke, silakan dilanjut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mirza. Baik, di sini ada rumus P dalam kurung X sama dengan 1 per O akar 2V. E dikurang 1 per 2 dalam kurung X dikurang U per O pangkat 2. Nah, di sini U-nya yaitu nilai rata-rata atau mean. Terus O-nya yaitu distribusi standar probabilitas. Jika mean sama dengan jika mean sama dengan 0 dan simpangan baku atau O
sembarangan 1, maka distribusi tersebut diketahui berdistribusi normal. Nah, di sini X-nya yaitu variabel acak normal. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Jadi, yaitu jenis yang kedua yaitu distribusi probabilitas binomial atau discrete. Adalah kumpulan hasil yang mungkin dapat mengambil nilai dalam rentang yang berkesinambungan. Terus distribusi binomial adalah distribusi statistik yang merangkum probabilitas suatu nilai akan mengambil salah satu dari dua nilai independen berdasarkan serangkaian parameter atau asumsi tertentu. Asumsi yang mendasari distribusi binomial adalah hanya terdapat satu hasil untuk setiap percobaan. Setiap percobaan mempunyai probabilitas keberhasilan yang sama, dan setiap percobaan saling eksklusif atau independen satu sama lain. Selanjutnya adalah rumus distribusi probabilitas binomial, yaitu P dalam kurung X sama dengan K sama dengan N CK dikali P pangkat K dikali 1 kurang P dikali pangkat N minus K. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gilang. Baik, untuk selanjutnya itu contoh soal. Misalkan di sini X adalah jumlah munculnya gambar dalam pengatosan 3 buah koin. Tentukan semua nilai X yang mungkin. Jawabannya adalah jika X merupakan jumlah munculnya gambar, maka kemungkinan adalah nilai atau angka, karena kan koin itu dua sisi, misalkan ada yang gambar, ada yang angka, sehingga di sini bisa X sama dengan 0,1,2 dan seterusnya. Kemudian jumlah titik sampel untuk pengetosan koin. Rumusnya itu adalah N pangkat K dengan N banyaknya kemungkinan hasil, yaitu 2. Karena kan koin itu ada 2, ada gambar dan ada angka. Selanjutnya banyaknya eksperimen. Nah, di sini di soal tuh pengetosannya sebanyak 3 buah, sehingga banyaknya eksperimennya itu 3. Nah, 2 pangkat 3 yaitu 8, sehingga titik sampelnya itu ada 8. Nah, bisa dicari di sini ada AAA itu angka-angka, ada angka-angka gambar, dan seterusnya. Nah, dari sini diketahui bahwa R-nya itu ada 0, 1, 2, dan 3, sehingga nilai X yang mungkin yaitu ada 0, 1, 2, dan 3. Boleh next. Nah, kesimpulannya jadi teori variabel acak dan probabilitas merupakan dasar untuk memahami dan menganalisis ketidakpastian dalam berbagai situasi. Dengan memahami variabel acak yang relevan dan sifat distribusi probabilitas, kita dapat membuat estimasi yang tepat dan mengambil keputusan berdasarkan analisis probabilitas, membantu dalam memprediksi hasil dari kejadian acak dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Boleh next. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Daniel. Baik, mungkin sekian presentasi materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah atau kata-kata. Sekarang mungkin akan memasuki sesi tanya jawab. Pertanyaannya boleh dari materi kelompok 1 dan materi kelompok 2. Silakan yang ingin bertanya, silakan raise hand dan ketik pertanyaannya di fitur chat.
Oke, mungkin buat teman-teman yang bertanya dipersilakan ya. Harus ada yang nanya ya. Kalau nggak ada yang nanya, nanti kelompok penyaji boleh nunjuk 3 orang masing-masing. Nanti saya yang kasih pertanyaan. Itu Valeros sudah resign. Silakan untuk langsung bertanya aja. Mau tanya tadi untuk ada 2 rumus yang untuk kelompok yang barusan ya. Ada 2 rumus yang belum dikasih keterangan gitu. Boleh dijabarkan lebih lanjut keterangannya itu apa aja, soalnya kalau langsung ditulis gitu aja bingung. Terus juga gimana implementasinya gitu. Oke, baik. Terima kasih. Kami tampung dulu ya jawabannya. Baik, silakan Steven. Baik, terima kasih Steven. Mungkin pertanyaannya buat kelompok 1 dan kelompok 2 ya.
Oke, baik. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Steve tadi tentang apa, Steve? Mohon maaf, bisa disebutkan kembali? Di game blackjack ya? Oke, terima kasih. Jadi, begini, card counting itu adalah sebuah metode yang di dalam permainan kasino kan ya, terutama di permainan blackjack. Yang di mana itu biasanya di setiap pemain tuh, dia bisa menggunakan probabilitas untuk, menentukan gitu loh, kapan mereka harus, bertaruh yang lebih banyak atau lebih dikit. Biasanya itu mereka ngelakuinnya itu dengan mengingat gitu loh, kartu apa yang udah ditarik dari deck. Jadi, mereka itu bisa memperkirakan kemungkinan kartu apa yang mungkin keluar selanjutnya. Ini sih bisa dibilang bukan modal keberuntungan semata sih, tapi juga mereka biasanya memiliki pengetahuan tentang perhitungan matematis yang biasanya mereka gunain buat, meningkatkan perhitungan peluang menangnya gitu loh. Ya meskipun demikian kasino itu biasanya, seringkali membatasi atau melarang para pemain itu yang terbukti menggunakan metode card counting sih, biasanya seperti itu. Apakah sudah terjawab, Steve? Mhm. Iya. Jadi, bisa dibilang, untuk card counting tuh, 50-50 sih, bisa, eee, bergantung dengan keberuntungan sama bisa juga dihitung probabilitasnya. Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya, Steve. Oke, mungkin untuk kelompok lain ingin menjawab pertanyaan yang lain juga. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Rosi ya. Kita masuk ke slide yang tadi ada rumus yang nggak saya jelaskan, maaf ya. Jadi di sini itu ada P sama dengan X sama dengan K ya. Di sini tuh kalau kita cari dalam internet mungkin bisa berbeda variabelnya. Jadi P itu adalah probabilitas keberhasilan dalam suatu percobaan gitu ya. Jadi kemungkinan menangnya itu berapa gitu dalam satu percobaan. Nah, untuk X sama dengan K-nya itu adalah jumlah percobaan adalah jumlah percobaan atau kejadian gitu ya. Tolong dikoreksi kalau salah. Terus di sini ada N. N-nya itu sama kayak tadi jumlah percobaan kejadian. Terus buat C-nya itu jadi kombinasi antara N dan X. Oh, maaf, barusan yang X itu X adalah jumlah percobaan yang berhasil. Jadi kan walaupun kemungkinannya sekian, tapi kan yang keluar yang pasti kejadian itu cuma satu kejadian gitu. Nah, jadi C itu kombinasi dari N dan X. Jadi kombinasi itu adalah banyaknya cara untuk memilih sampel X elemen dari himpunan N objek berbeda yang urutannya tidak penting dan penggantian tidak diperbolehkan. Terus untuk pangkat P dikali P pangkat K
dikali P pangkat K ya. P-nya itu adalah tadi probabilitas keberhasilan dalam satu percobaan. Terus K-nya itu kan sama dengan X adalah jumlah percobaan yang berhasil. Terus dikali lagi dengan 1 min P. Jadi 1 dikurangi P. P-nya itu tadi probabilitas keberhasilan dalam satu percobaan, dipangkatin lagi dengan N kurang K. N-nya itu adalah jumlah percobaan dikurangi dengan jumlah percobaan yang berhasil. Jadi contohnya ini, misalnya asumsikan bahwa kasino menciptakan permainan baru di mana peserta dapat memasang taruhan pada jumlah kepala atau ekor dalam jumlah pelemparan koin tertentu. Asumsikan seorang peserta masang $10 lah ya. Terus akan ada tempat 6 kepala dalam 20 pelemparan koin. Peserta ingin menghitung kemungkinan terjadinya hal ini. Oleh karena itu mereka menggunakan perhitungan distribusi binomial. Jadi bisa kita asumsikan 20 faktorial, maaf di sini ada kesalahan penulisan rumus. Jadi 20 faktorial itu yang NCK dibagi dengan yang P pangkat K dikurangi 1 P pangkat NK. Jadi 20 faktorial dibagi dalam kurung 6 faktorial dikali dalam kurung lagi 20 kurang 6 faktorial. Terus tutup kurung, dikali 0,5 dipangkatin itu N kurang K. Jadi 1 dikurangi 0,5. Jadi akibatnya adalah peluang yang munculnya tepat 6 gambar dalam 20 pelemparan koin adalah 0,0369 atau 3,7%. Nilai yang diharapkan dalam kasus ini adalah 10 kepala sehingga peserta membuat taruhan yang buruk. Baik, itu mungkin satu contohnya. Untuk contoh yang lain mungkin akan dicari terlebih dahulu. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Steve tadi tentang card counting ya. Untuk card counting ini dalam kasino itu dianggapnya ilegal gitu ya. Karena melakukan perhitungan itu kalau ketahuan biasanya di blacklist dan tidak boleh dihadirkan lagi gitu. Terus biasanya dalam satu kasino dengan kasinonya lain itu udah bekerja sama kalau orang ini tuh melakukan card counting gitu. Tadi itu di kasusnya blackjack ya. Jadi blackjack itu di mana dari angka 2 sampai dengan 21 gitu ya. Kalau kita dapat 21 berarti auto win gitu ya. Jadi langsung menang gitu ya. Untuk card counting ini tuh kasusnya itu jadi kalau perhitungan binomial itu ada juga yang melakukan perhitungan tapi hasilnya itu tidak pasti kayak tadi Septiawan ya 50% karena ini kan perhitungan gitu ya walaupun angka itu hasilnya itu nggak bisa dibohongi tapi kejadian yang berhasil tuh dalam dunia nyata itu pasti tetap sekali misalnya itu dari seberapa banyak kemungkinan kan yang terjadinya cuma satu gitu ya. Tapi ada juga yang punya beberapa orang di dunia ini yang punya memori namanya tuh fotografik kalau nggak salah. Jadi mereka itu hanya dengan sekali lihat mereka tuh hafal gitu urutan kartunya. Jadi begitu bandarnya mengocok kartu itu, dia memperhatikan tangannya si bandar itu dan kartu apa saja yang berpindah gitu ya. Jadi begitu kartu dibagikan, jadi dia itu memutuskan bahwa misalnya tuh dia dapat 14 dan bandarnya menawarkan mau lanjut atau tidak. Misalnya lanjut gitu ya. Jadi lanjut itu dia udah ngitung nih. Selanjutnya itu adalah 6. Jadi 14 tambah 6, 20 mendekati 21 berarti tingkat kemenangan dia itu 99% lah gitu ya. Nah itu biasanya tuh seperti itu untuk kasus di kasino. Memang nggak butuh alat-alat canggih-canggih gimana gitu ya. Jadi bermodalkan otak gitu ya sama keberanian gitu dalam kasinonya. Mungkin itu dulu jawaban untuk Steve sama Fahri Rosi. Untuk Fahri Rosi satu soal lagi belum, sedang saya cari. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa bantu menjawab.
Baik, yang ingin bertanya silakan saja sebutkan nama dan pertanyaannya. Oke, itu Vina udah raise hand ya. Silakan untuk bertanya Vina. Baik, saya izin bertanya kepada kelompok 1. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa dalam Oke, mungkin karena suaranya patah-patah ya Bu Vin, karena terkendala. saya akan ulangi. Sokok mangga, maaf nih. Apakah suara saya Mungkin pertanyaannya bisa di-share aja di kolom chat di Google Meet ini ya. Nah, suaranya patah-patah Bu Vin, maaf. Oke, terima kasih atas pertanyaannya untuk Vina. Izinkan kami untuk mencari jawabannya terlebih dahulu ya, Vin. Mungkin untuk selanjutnya, Dexy, silakan untuk bertanya. Ya, baik. Oke, jadi saya ingin bertanya terkait sampel. Nah, misalkan saya ambil studi kasus dalam pemilu kemarin ya. Pemilu kemarin kan itu menggunakan quick count. Nah, quick count itu tuh kan menggunakan sampel dari beberapa daerah. Misalkan tuh Jawa Barat. Di Jawa Barat tuh nanti ada Bandung, lalu ke Cibiru Hilir. Nah, di Cibiru Hilir tuh kan nanti ada beberapa TPS dan nanti tuh misalkan ambil 4 atau 5 TPS gitu. Untuk sampel dari pemilihan umum tersebut. Nah, quick count ini tuh kan nanti tujuannya itu untuk gambaran suara perolehan ya yang masyarakat pilih gitu untuk gambaran masyarakat. Nah, pertanyaannya itu apakah quick count ini tuh bisa menjadi patokan gitu untuk gambaran masyarakat sebagai sebagai
gambaran gitu buat masyarakat kalau pemilihan umum tuh rata-rata segini gitu masyarakat milih tuh. Nah, jadi apakah quick count ini tuh akan akurat gitu? Karena kan yang diambil juga cuma beberapa sampel gitu, bukan bukan semuanya. Mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa diketikkan kembali ya untuk pertanyaannya di kolom chat. Oke, selanjutnya mungkin apakah untuk Bapak, apakah boleh ditambah lagi Pak untuk kuota bertanya? Cukup. Apakah Saya sudah cukup? punya sesi juga untuk merangkum sekalian Oke, semua. oke, baik. Mungkin kepada teman kelompok saya atau untuk kelompok 2, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Vina terlebih dahulu? Oke, baik, Vina. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Pina, yaitu perbedaan probabilitas mendekati 0 dan probabilitas mendekati 1. Jadi, perbedaan probabilitas mendekati 0 berarti bahwa suatu peristiwa hampir pasti tidak akan terjadi. Dengan kata lain, probabilitas mendekati 0 menunjukkan bahwa peluang terjadinya suatu peristiwa sangat kecil. Contohnya, tinggi badan lebih dari 3 meter. Probabilitas menemui seseorang dengan tinggi badan lebih dari 3 meter sangat rendah. Secara biologis, manusia dengan tinggi badan ekstrim seperti itu sangat jarang. Dan sedangkan probabilitas mendekati 1 berarti bahwa suatu peristiwa hampir pasti akan terjadi. Dengan kata lain, probabilitas mendekati 1 menunjukkan bahwa peluang terjadinya suatu peristiwa sangat tinggi. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari adalah usia kematian. Probabilitas seseorang yang baru lahir mencapai usia kematian mendekati 1 karena setiap individu memiliki umur maksimum yang mungkin dicapai. Mungkin sekian jawaban dari saya. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup? Sudah pertanyaannya? Selesai? Mohon maaf Pak, sebelumnya ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab dari pertanyaan Dexy tadi Pak, mengenai quick count. Kita sedang mencari informasi terlebih untuk pertanyaan dari Dexy Pak. Ya oke. Sampai jam 8.10 ya. Udah selesai kalian. Nanti giliran saya. Yuk, jangan lama. Pak, izin tadi menambahkan yang Fakhri Rosi, pertanyaan untuk kelompok 2. Jadi Fakhri Rosi itu tadi sebutkan 2 contoh sama penjelasan rumus ya dan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi di sini ada contoh soal cerita, mungkin bisa diaplikasikan ya, mungkin. Soalnya itu sebuah koin dilempar sebanyak 10 kali. Berapakah probabilitas mendapatkan 5 kepala? Jadi menggunakan rumus yaitu N-nya sama dengan 10, yaitu jumlah percobaan,
P-nya sama dengan setengah probabilitas kepala pada setiap lemparan, dan K-nya sama dengan 5. Itu jumlah kepala yang diinginkan. Kita masukkan rumus, maka hasilnya itu 0,2461. Jadi probabilitas ini bisa dipakai gitu ya untuk memprediksi hasil dari 10 kali lemparan koin gitu. Misalnya dalam permainan judi atau simulasi statistik. Jadi kemungkinannya itu kecil banget gitu ya. 0,2461% gitu. Terus yang kedua yaitu seorang siswa mengikuti tes pilihan ganda dengan 10 soal. Setiap soal memiliki 5 pilihan jawaban dan hanya satu jawaban yang benar. Jika siswa menjawab soal dengan asal, berapakah probabilitas dia mendapatkan nilai 7? Kita masukkan rumusnya, kita masukkan ke ini variabel dulu. N-nya itu 10, yaitu jumlah soal, P-nya setengah, probabilitas menjawab benar setiap soal, dan K-nya sama dengan 7, itu jumlah jawaban benar yang diinginkan. Kita masukkan rumus lagi, ke hasilnya yaitu 0,0655. Jadi, ya ini sekali lagi hanya digunakan untuk memprediksi nilai yang diperoleh siswa dalam tes pilihan ganda gitu ya. Dengan asumsi dia menjawab soal dengan asal. Jadi ada faktor-faktor yang harus dimasukkan juga dalam penyelesaian penggunaan rumus ini gitu. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan untuk pertanyaan Fahri Rossi. Oke, izin menjawab Pak untuk pertanyaan dari Deksi. Jadi dari kelompok 1 begini jawabannya. Untuk perhitungan quick count apabila dikaitkan dengan ruang sampel probabilitas gitu ya. Tadi pertanyaannya apakah seperti itu untuk inti pertanyaannya Deksi? Ya, betul. Nah, jadi sebenarnya apakah itu akurat atau tidak, sebenarnya itu bisa dijadikan gambaran awal yang cukup akurat sih kalau untuk hasil pemilihan. Ya meskipun nggak 100% akurat, tapi itu bisa dijadiin patokan untuk masyarakat umum untuk memperkirakan hasil akhir sebelum pengumuman resmi dilakukan gitu. Apakah sudah terjawab? Oke, sudah terjawab. Terima kasih jawabannya. Oke, baik, sama-sama. Mungkin sudah cukup Pak untuk sesi tanya jawabnya. Oke, terima kasih. Ditutup diskusinya. Baru ke saya. Baik, teman-teman, terima kasih sudah menyimak materi yang kami sampaikan, yaitu dari kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih juga Bapak telah memberikan kesempatan presentasi kepada kami. Mohon maaf bila tadi dalam penyampaian materi atau dalam menjawab pertanyaan kurang memuaskan atau kurang berkenan di hati teman-teman. Sekali lagi mohon dimaafkan. Untuk semuanya terima kasih. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Bapak. Untuk Bapak dipersilahkan. Oke, terima kasih ya atas presentasinya. Sudah bagus. Lebih baiklah dari kelas yang pernah, yang 3 kelas yang sudah saya ajar. Lebih akurat materinya, lebih tersistematis dan tidak sebentar ya. Karena kemarin ada yang kelas bentar banget materinya cuma 5 menit, udah hilang, selesai. Terus nggak ada yang tanya jawab. Ngeselin kalau materi kayak gitu, artinya sangat pengkajiannya terhadap literatur sangat kurang, penguasaannya juga sangat kurang. Jadi tercermin lah. Jadi nilai presentasi kalian juga bisa dinilai dari situ ya. Bukan berarti lama, berarti bagus, enggak. Artinya kalau terlalu sebentar itu artinya kalian tidak menguasai banget materi yang sudah diberikan atau diamanahkan ya. Oke, yang ingin saya luruskan dari teman-teman semua secara umum ya, materinya kan konsep probabilitas, kemudian dilanjut dengan variabel acak dan distribusi probabilitasnya.
Saya ingin merangkum aja ya dari diskusi kita yang tadi. Kalau untuk materinya saya tidak mau ulang lagi, bisa di-share nanti PPT-nya itu dibikinkan Google Drive. Nanti link Google Drive-nya disematkan di grup. Nanti semua materi dari setiap kelompok diupload di sana, nanti bikin folder masing-masing. Kelompok 1 kan nanti masing-masing dari 5 kelompok itu memiliki 2 kali presentasi. Jadi ada 5 folder, masing-masing folder berisi 2 file ya gitu. Selanjutnya ya, kembali ke tadi ke konteks diskusi kita yang lumayan bagus ya menurut saya terkait dengan aplikasinya. Ada yang tanya dengan judi di kasino, ya berdasarkan referensi The Film. Ada juga yang tadi Dexia ya, konteks quick on, ya. Ada juga yang menanyakan konsep rumus dan sebagainya. Jadi secara umum itu kalau kita ingin menarik secara generalnya ya, tanpa melihat persamaan probabilitas dan segalanya itu, probabilitas itu sebenarnya ilmu unik kalau menurut saya. Kenapa demikian? Karena kita bisa memprediksi sebuah kejadian yang mana kejadian itu akan terjadi di masa depan, tapi kita tidak pakai ilmu goib, ya, ilmu apa istilahnya itu, ilmu nujum, ya, ilmu dukun. Tapi kita memprediksi suatu kejadian itu berdasarkan data-data yang sudah ada sebelumnya. Jadi landasan melakukan keputusan di masa hadapan atau di masa depan itu ada baseline keilmuannya, tidak ujuk-ujuk langsung memprediksi demikian kayak paranormal itu enggak. Kita punya dasar, kita punya data. Semakin banyak data yang digunakan dan semakin sedikit error ya dalam analisis statistiknya itu, maka kemungkinan besar prediksi yang akan kita berikan di masa depan itu akan cenderung lebih akurat. Namun tentu saja ada dalam prediksi atau dalam analisis statistik kita nemu yang namanya error atau bahasa statistiknya namanya galat ya. Galat itu atau error itulah yang kemudian bisa menjadi hambatan suatu prediksi itu bisa terjadi atau tidak. Semakin kecil errornya, maka kemungkinan besar atau probabilitasnya akan mendekati 1. Kalau kan di awal konsep probabilitas itu kejadiannya disimbolkan atau dinominalkan ya, dan itu kata nominal. Kalau terjadi berarti 1, tidak terjadi berarti 0 ya simbolnya. Semakin dia mendekati, probabilitasnya mendekati 1, maka kejadian dari suatu peristiwa itu kecenderungannya untuk benar-benar terjadi itu sangat besar. Namun tetap meskipun errornya hanya 1% atau bahkan hanya 0,1%, namanya error ya tetap error. Bisa saja errornya yang 0,1% itu yang akan terjadi. Jadi segala sesuatu di masa depan, meskipun dengan segala kecanggihan yang dimiliki oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh manusia, tetap ada faktor X yang tidak kita bisa lawan. Apa itu faktor X-nya ya? Termasuk hukum alam, termasuk kuasa Tuhan juga ya. Kalau kita sebagai orang yang beriman seperti itu. Jadi perlu saya luruskan dulu terkait dengan ilmu probabilitas. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana sih implementasi ilmu probabilitas ini secara konsep maupun penerapannya di lapangan. Ya, kalau secara konsep kita belajar mulai dari ruang sampel, ruang kejadian, kemudian himpunan ya. Kita juga belajar tentang sedikit dengan himpunan, kemudian mempelajari distribusi probabilitasnya, bagaimana probabilitas itu bisa terdistribusi baik secara diskrit maupun secara kontinu ya. Kemudian di balik itu semua distribusi probabilitas itu nanti akan memberikan
suatu efek tertentu terhadap peristiwa atau kejadian. Misalnya kita lihat dari distribusi binom. Kalau distribusi binom kan peluang kejadiannya ada 2 dan parameternya itu ada 2. Parameter itu yang dimaksud parameter adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai sesuatu, ya. Jadi kalau teman-teman dapat istilah parameter itu ukurannya apa? Misalnya teman-teman bisa lulus di mata kuliah ini apabila mengikuti perkuliahan 100%. Berarti parameternya adalah kehadiran. Nah, itu maksudnya yang dimaksud sebagai suatu parameter ukuran yang bisa menjadi landasan terjadinya suatu peristiwa. Nah, kembali ke binom tadi, binom memiliki 2 parameter. Yang pertama jumlah percobaan dan yang kedua adalah probabilitasnya. Artinya, tanpa salah satu parameter distribusi binom tidak akan bisa digunakan. Nah, sedangkan output dari distribusi binom itu 2, terjadi atau tidak terjadi. Ya. Jadi bedakan nanti istilah parameter dengan outputnya. Jadi ada output dari masing-masing distribusi akan melahirkan sebuah output. Outputnya apa ya? Outputnya kalau di binom itu tadi terjadi atau tidak terjadi. Landasan terjadinya atau tidak terjadinya suatu kejadian dilihat dari 2 hal atau 2 parameter, yaitu berapa banyak jumlah percobaannya dan seberapa banyak probabilitasnya. Semakin banyak jumlah percobaan dan semakin besar jumlah probabilitas, ya, semakin besar pula terjadinya suatu kejadian itu. Begitupun sebaliknya. Kemudian untuk di distribusi Poisson, ya, di distribusi Poisson itu sebenarnya hampir mirip dengan distribusi binomial. Namun parameter miripnya dari mana? Miripnya karena sama-sama menggunakan data diskrit. Ya, menggunakan data diskrit. Oh ya, saya belum jelaskan ya. Data diskrit itu data yang sifatnya bulat, bilangan bulat kayak jumlah manusia, jumlah rumah, ya. Pokoknya yang tidak bisa dibagi-bagi deh, ya gitu. Tidak memiliki nilai desimal. Sedangkan kalau data kontinu, data yang bisa variabel kontinu adalah variabel yang bisa bernilai negatif. Misalnya tinggi badan, ya kan bisa 115, sekian kan, atau misalnya berat badan, atau misalnya nilai, ya, atau skor. Nah, itu juga bisa. Itu adalah contoh dari variabel kontinu. Kita kembali ke variabel diskrit. Distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson itu nantinya dia memiliki sebenarnya satu aja, hanya memiliki satu parameter, yaitu rata-rata yang dilihatnya dari kondisi waktu atau ruang, ya, dilihatnya dari kondisi waktu atau ruang. Berapa sih rata-rata? Jadi kayak kejadian itu bisa diprediksi apabila tapi diprediksinya dalam konteks ruang atau waktu tertentu. Kalau contohnya misalnya ada satu restoran, ya, yang memiliki layanan pesanan online. Nah, untuk memprediksi berapakah rata-rata pesanan dalam 1 jam, ya, atau rata-rata pesanan dalam radius 3 km dari titik lokasi restoran itu. Nah, itulah yang salah satu contoh dari penerapan distribusi Poisson. Jadi seseorang yang bisnismen, ya, ingin memprediksi bahwa suatu menu di restorannya laku dengan adanya tadi ukuran waktu 1 jam, dalam 1 jam itu berapa pesanan, atau dalam radius 3 km itu berapa pesanan yang muncul. Itu merupakan salah satu contoh penerapan dari distribusi Poisson. Yang terakhir adalah distribusi normal. Untuk yang di distribusi normal itu sendiri nanti itu biasanya digunakan untuk menggambarkan nilai suatu kejadian, ya. Misalnya rata-rata kelahiran bayi, ya, ada rata-rata kelahiran bayi itu beratnya kisaran 2 kg dengan standar deviasi 1,4 misalnya, ya. Kemudian ingin diprediksi bayi yang beratnya di atas 2 kg ada enggak dan berapa jumlahnya, atau bayi yang beratnya yang lahir itu tidak 2 kg atau
sekitar 1 kilogram itu berapa banyak. Nah, bisa juga seperti itu penerapannya. Ya, nanti menggunakan sistematika atau distribusi normal. Untuk materi terkait distribusi variabel acak dan distribusi, teman-teman bisa ngambil di materi hari ini. Saya sudah upload di Spot, teman-teman untuk bisa memahaminya. Dan sekedar informasi tambahan, untuk UTS-nya nanti itu nanti mengerjakan soal, ya, kerjakan dalam waktu 1 minggu, ya. Setelah itu soal-soalnya nanti saya ambil dari yang pertemuan pertama, mulai dari konsep statistika. Bisa jadi juga soal tugas yang di tabel distribusi frekuensi itu berulang. Bisa jadi saya nanti masukkan juga, termasuk konsep dasar probabilitas, distribusi Poisson, distribusi binomial, dan distribusi normal. Itu sudah dipastikan akan masuk sebagai soal UTS-nya nanti, ya. Itu. Kemudian untuk UTS-nya kapan? UTS-nya kemungkinannya di tanggal 4. UTS-nya nanti di tanggal 4 April, ya. Itu dilaksanakan UTS. Jadi kita tuh harusnya sebenarnya UTS-nya itu dilaksanakannya di tanggal 28, tapi tanggal 28 tetap ada materi. Jadi yang harusnya pertemuan 9, ya, bukan pertemuan 9. Intinya UTS-nya nanti di tanggal 4 itulah. Sip, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya mau presensi dulu, ya. Presensi dulu. Pertemuan 5. Materi. Monitoring. Oke, silakan disimak. Ahmad Hilman. Lanjut, Pak. Daniel. Hadir, Pak. Oke. Deksi. Hadir, Pak. Didra. Hadir, Pak. Dina. Dina. Hadir, Pak. Kirain nggak ada. Fadli. Hadir, Pak. Fakri. Hadir, Pak. Gilang. Hadir, Pak. Kintan. Hadir, Pak. Kiroman. Hadir, Pak. Laras. Pak, maaf sebelumnya, Pak. Laras hadir, Pak, ada di Meet ini, cuman Keluar masuk Meet-nya ya jaringannya, apa? ya? Maksudnya mic-nya nggak bisa nyala, Pak. Iya, oke. Iya. Mirza. Nggak apa-apa. Mirza. Hadir, Pak. Muhammad Dafa. Mana Muhammad Dafa? Ada nggak? Hadir. Oke. Hadir, Pak. Ya, Muhammad Zaki. Hadir, Pak. Muhammad Zaki. Oke. Muhammad Fauzan. Ada nggak? Hadir, Pak. Muhammad Mufti. Hadir, Pak. Muhammad Ilham. Hadir, Pak. Muhammad Nabil. Ada nggak? Muhammad Nabil? Nggak ada, ya? Oke, Muhammad Nabil nggak ada. Muhammad Rafi. Hadir, Pak. Oke. Nia Melinda. Hadir, Pak. Oke. Purbaya. Ini ya yang tadi temennya yang apa tadi yang kelompok berapa yang kelompok 2 ya? Bagaimana itu teman kelompok 2 yang Purbaya hadir atau tidak?
Di grup mah katanya Pak sinyalnya error, tapi seharusnya mah bisa mencoba. Kurang tahu juga Pak, mungkin nanti kami sampaikan ke PJ Pak. Udah itu dari PJ sampaikan ke Bapak. Tapi selama tadi Google Maksud Meet saya, mah kemana? Dia udah hadir nggak tanya. selama di Google Meet itu? Enggak Daniel, Pak. ngebantu nggak selama perkalian presentasi? Nggak ya? Iya Pak. Ya udah nggak hadir. Rafli. Maaf Pak, untuk Rafli, Oh, ya sinyalnya jelek katanya Pak. oke. Restu Utami. Hadir. Roy. Hadir Pak. Septiawan. Ya, moderator ya tadi. Tadi keluar masuk juga Septiawan. Steven. Syahrul. Hadir Pak. Vina. Hadir Pak. Oke. Dua ya. Purbaya harus konfirmasi dulu. Daniel, Purbaya ngebantu kamu nggak untuk ngerjain PPT-nya? Ada nggak kontribusinya? Ya, udah Setiawan. Untuk Mana PPT Daniel? kita bagi-bagi tugas Pak. Ada yang mencari jurnal sama yang ngisi Canva Pak. Sama yang bikin PPT-nya. Mungkin dari jurnal. Ntar dulu Pak. Nggak, gini aja, intinya kalau Purbaya mau hadir, ngechat saya dulu, kasih alasan. Baru saya edit ulang di spot. Baik Pak. Oke. Pak, izin untuk Rafli tadi hadir, maaf jaringannya kurang baik Pak. Rafli ya? Iya Pak, Rafli Firman. Ya udah hadir. Udah. Baik, Rafli terima hadir. kasih. Ya, demikian pertemuan kita pada hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Satu kelompok aja ya. Materinya apa sih materinya saya lupa. Yang intinya materi selanjutnya saya nggak lihat lagi FPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Saya live ya. Saya juga lab ya.